keterampilan berpikir, ya, terutama berpikir abad 21, kemudian berkreatif, ya, berkreasi dan berinovasi, ya, kemudian mengekspresikan diri, dan ada tidaknya prestasi belajar, serta lulusannya nanti apakah memberikan kepuasan kepada penggunanya. Misalnya untuk yang lanjut ke SMP, kita juga tanya tanggapannya, ya, apakah selama di sana mereka berprestasi dalam hal ya tadi itu, ya, disiplin, kemudian berprestasi dalam kompetensi inti, ya, akademik, dan prestasi dalam bidang lainnya, ya, seperti kereta tes, inovasi, dan lain-lain. Nah, untuk mutu lulusan itu, ya, secara umum kami menemukan dalam lingkungan sekolah ini, ya, baik melalui observasi maupun wawancara, kita sudah menemukan perilaku disiplin dari anak didik, ya, Bapak Ibu sekalian. Hanya saja, ya, untuk di masyarakat kami belum terlalu punya bukti banyak, ya, karena disiplin itu kita kan juga tadi tanya dengan orang tua sudah ada menceritakan, ya, dalam hal lain, ya. Kalau untuk di sekolah it's okay, ya, sudah baik. Kemudian untuk dokumen penunjang bahwa kinerja sekolah sudah menerapkan tata tertib sekolah dan implementasinya menghasilkan siswa yang berdisiplin itu, ya, baik di sekolah maupun di masyarakat. Kebetulan Pak, kami hanya menemukan dokumen tata tertib, ya. Nah, jadi kedepannya perlu ditambah penunjang. Ya. Penunjang itu misalnya buku kendali, ya, yang dari guru ke siswa untuk meminta bantuan orang tua melihat perilaku disiplin siswa. Ya, orang tua kan jujur, ya, tidak mungkin dia bohong terhadap perkembangan anaknya. Itu buku kendali itu seperti ya, buku kendali ya bisa dibuat versi sendiri, Pak. Versi sendiri, misalnya kebiasaan bangun pagi, kebiasaan berdoa sebelum makan, gitu kan, kebiasaan memakai seragam sesuai hari yang ditetapkan, dalam belajar sendiri di rumah, dan seterusnya, ya, serta kegiatan sehari di masyarakat. Nanti Bapak Ibu guru bisa buat versi sendiri lah. Ya. Nah, di situ, ya, unsur apa saja yang mau ditanyakan tentang perilaku disiplin dibuatkan kolom-kolomnya. Nanti untuk itu di para orang tua nanti mungkin dalam waktu seminggu sekali dikumpulkan, nanti kembalikan lagi, gitu kan, dan seterusnya, sehingga terpantau disiplin mereka itu. Jadi nanti kalau anaknya mungkin lalai, lupa, orang tua bisa bantu mengingatkan, karena tugas guru di sekolah ini tak terbatas, hanya selama jam pelajaran. Di luar itu sudah tidak bisa memonitor lagi, sudah, ya, tugas orang tua ikut bantu Bapak Ibu gurunya. Jadwal kegiatan ibadah juga sudah ada dibuat oleh sekolah, ya. Hanya saja tolong diisi, Pak, ya, apa kegiatannya. Misalnya tadi itu ada hari-hari, saya sempat lihat hari-hari tertentu, jam-jam tertentu, ibadahnya itu diisi apa, ya, misalnya siapa istilahnya komuni, ya, ya. Siapa yang mimpin itulah, ya, yang mimpin itu bisa minta parapnya. Sistem bergilir itu kan doa kering, Pak, ya. Ya, bisa, paling tidak bisa minta parapnya untuk bukti kepada Bapak Ibu guru bahwa benar mereka melaksanakan ibadah. Ya, sifatnya itu kan memang dipaksa, ya. Ya. Untuk kelasnya anak-anak SD memang itu, Pak, harus dipaksa, ya. Mungkin mereka punya kesadaran sendiri itu nanti setelah level SMA, ya, SMP juga sama, harus dipaksa, ya. Itu level SMA dia punya kesadaran sendiri. Yang sama seperti kalau dalam agama Islam, Pak, gurunya itu dengan si buku, mereka wajib melakukan sholat Jumat di masjid. Buktinya itu suruh tanda tangan penceramahnya, kan. Nah, itu sama.
Begitu juga dengan yang di sini, karena mayoritas Katolik ya silakan buatkan buku itunya, buku mereka ibadahnya. Kemudian kerja keras tangguh. Nah, kita lihat belum semua ya. Kemudian latih mereka berani mengemukakan ide dan pendapat ya. Misalnya dengan sering-sering menanyakan ya. Levelnya anak SD ini kan dia malu ya, sebenarnya dia pengen menyampaikan sesuatu tapi dia malu. Nah, biasakan supaya mereka tidak mau ya. Masalah salah atau benar itu urusan belakang ya, yang penting dia mau mengemukakan ide dan pendapat, melatih dimulai dari anak-anak. Biasanya kalau sudah terlatih dari anak-anak, kedepannya dia akan terus bagus tuh. Nah, gimana cara melatihnya silakan Bapak Ibu lebih tahu ya dalam membuat metode pembelajaran yang lebih menyenangkan ya bagi anak-anak ya. Kalau perlu ya diganti-ganti, jangan itu terus ya monoton, disesuaikan dengan materi pembelajaran. Ya, kemudian keterampilan berkomunikasi ya. Sering-seringlah memberikan kuis yang menantang level SD itu saja ya. Sehingga kita sebagai guru itu bisa memancing mereka untuk berpikir kritis. Ya seperti tadi ya Bapak ya, ketika Bapak mau menghadiri undangan dari sekolah ngambil raport, Pak, Bapak kok pakai pakaian lusuh, malu lah. Nah itu kan salah satu bentuk keterampilan berpikir kritis. Dia tidak sesuai menurut dia akan sampaikan, itu termasuk kategori berpikir kritis ya. Nah kemudian kita lanjut ke proses pembelajaran ya. Siapa yang masang CCTV pun bisa ya? Ya, proses pembelajaran itu siswa sudah aktif ya, ya, mereka terlibat dalam proses pembelajaran ya. Keterampilan 1-2 sudah mulai nampak ya, namun secara umum kami mengatakan masih kurang. Nah, tapi 1-2 yang itu sudah mulai kelihatan ya, berdasarkan hasil observasi ya. Nah, kalau bisa RPP-nya itu didukunglah dengan RPP ya, di tujuan pembelajaran ya. Jadi di tujuan pembelajaran itu kalau saya lihat di situ kan ada tujuan ya. Nah, belum tercapai semuanya untuk keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya, kalau yang lain sudah ya, kemampuan menganalisis tadi saya sudah langsung tes siswanya siswa kelas 6. Nah, saya lihat kemampuan menganalisis sudah ada. Kemudian evaluasi diri tidak hanya guru, siswa juga harus ya. Artinya kasihlah kuis, nanti tukar sesama mereka menilai satu sama lain ya, si A menilai si B menilai si C dan seterusnya ya. Kasih tugas, nah itu teknis saja ya. Nah, dan belum nampak ya. Ya itu tidak pernah terjadi. Nah, biasakan siswa itu mengevaluasi dirinya ya, tentu saja difasilitasi oleh Bapak Ibu guru, biar dia tahu kemampuan dia sampai di mana ya. Jadi kalau dia diperiksa oleh temannya itu kan temannya lebih terbuka ya, mungkin kalau bertanya dengan ibu guru dia malu, tapi kalau tadi kan kau meriksa punyaku, punyaku salah berapa, kau salah ini, kan gitu. Nanti sekolah-sekolah dia pasti cerita tuh Pak. Nah jadi tanpa sadar si anak itu akan refleksi diri, aku salah ya di sini. Nah, biasanya guru nggak sempat tuh, cuma kasih nilai sini dapat sekian, tapi salahnya itu mereka kadang nggak tahu ya. Biasakan itu ya, model tukar-tukar periksa hasil jawaban pertanyaan ini. Profesi berkelanjutan ya belum ada ya. Zaman sekarang sudah lebih mudah ya.
sekarang sudah bisa melalui online, ya, ikuti seminar pelatihan, ya, tidak perlu harus mengundang, nah, tinggal begitu tahu info. Makanya sesama guru itu diusahakan saling komunikasi, Pak. Kalau bisa sesama guru SD di lingkungan desa. Ini ada berapa SD, Pak? Di sini Ada 3 SD. Nah, ada 3 SD buat grup. Jadi buat grup saling informasi, ya. Jadi kalau ada pelatihan satu sama lain bisa informasi, ya, tinggal lihat, ya, apakah dia berbayar atau gratis. Ya, syukur-syukur bisa yang dapat gratis, tinggal minta surat tugas. Nah, manajemen madrasah, jadi berdasarkan hasil observasi, kami belum menemukan, Pak, buku visi misi dan foto sosialisasi visi misi dalam bentuk banner atau pamflet atau apa saja. Nah, diusahakan tiap tahun ada, Pak. Tiap tahun ada dibuat revisi visi misi lah. Ya, visi misi, ya, apa-apa yang perlu dikembangkan dan menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan di sini, ya, perkembangan zaman tentunya. Jadi teknisnya ya bisa dilakukan undang secara tertulis, ya. Biasanya kalau bisnis itu kita melibatkan guru, kepala sekolah, guru, orang tua, ya, komite, kemudian pengguna lulusan, kepala sekolah dari SMP yang terdekat, itu dulu, ya, undang. Yang punya dana bos, ya, Pak Kepala Dinas, itu gimana cara dia bekerja kalau ada laporan dapat mensosialisasikan rencana dan realisasi, ada laporannya, ada kegiatan, ada foto-fotonya. Nah, kalau itu dia lihat nampak, ya udah dia pasti tanda tangan, Pak. Nah, gitu, Pak, ya. Dan itu kan tiap tahun, Pak. Ya. Nah, tahun. Apalagi sekarang kalau bos itu tidak pandang jumlah siswa, ya. Berapapun siswanya tetap dialokasikan 60 orang. Kemudian sarana prasarana kalau bisa teratur, Pak, penggunaannya, ya, dibuatkan SOP-nya itu, ya, step by stepnya, mulai dari dia menggunakan sampai dia mengembalikan. Itu beberapa temuan dari saya. Nanti ya yang saya rekomendasikan secara tertulisnya itu nanti bisa, yang kami rekomendasikan secara bisa Bapak lihat di Puspena, ya. Sementara yang lisannya ini, nah inilah yang kita sampaikan, Pak. Ya. Mungkin itu temuan, ya, itulah temuan yang kami dapatkan selama visitasi 2 hari di sekolah ini. Nah, untuk selanjutnya ada tambahan dari teman saya, Pak Triadi, ikut mau menambahkan apa yang kurang dari kami, disilakan, ya. Mohon izin, Pak. Ya. Pak Rizal dan teman-teman, terima kasih dan kesempatannya. Saya tidak menambah banyak karena memang sudah cukup jelas dan terperinci disampaikan Pak Rizal. Saya hanya menambah beberapa poin saja. Yang pertama, mungkin kalau kami garis bawahi sedikit, memang instrumen akreditasi tahun 2020 ini, Pak, memang agak berbeda dengan yang dulu. Kalau yang dulu itu kan lebih kepada compliance, itu soal perangkat, soal sarana prasarana harus lengkap dengan dokumen macam-macam. Juga kalau sekolah tidak lengkap itu, ya saya bayangkan berapa kan. Nah, kali ini diubah, perangkat apa tetap perlu, tapi bagaimana itu bisa dilihat hasilnya. Boleh jadi fasilitas kita terbatas, tapi proses mengolah, ibaratnya kita mengolah makanan, bahannya sama, tapi dengan bahan ubi, dengan tepung dan telur misalnya, yang satu bisa membuat kue yang sederhana bahan itu, sehingga harganya memang tetap murah. Tapi yang satu itu karena dia kreatif mengolah, akhirnya kuenya menjadi sangat enak dan bisa lebih mahal. Ya kan, dengan bahan yang sama, tapi karena dia kreatif mengolah, sehingga hasilnya
Nah, meskipun suatu sekolah itu keterbatasan dalam fasilitas sebagainya, tapi karena dia kreatif pengelola, artinya punya nilai tambah. Nah, bisa saja sekolah itu bisa lebih tinggi, bisa tidak tinggi gitu kan. Nah, boleh jadi ada sekolah tertentu yang sarana lengkap, gurunya lengkap, tapi karena tidak pandai mengelola, mungkin hasilnya inputnya tidak bagus juga, bisa saja kan begitu kan. Nah, itu salah satu saya lihat di dokumen ini. Kemudian mungkin tadi juga di sini mading Pak, mungkin mading perlu untuk menampung hasil karya anak tadi. Nah, mungkin juga Pak perlu disiapkan pojok baca dari walaupun sederhana saja, ada ruang kosong pojok baca, walaupun bukunya sederhana, tidak apa-apa. Berarti ada budaya bagaimana mereka melakukan literasi. Nah, kelemahan kita kan literasi membaca dan menulis itu kan. Ya. Anak itu malas membaca. Terakhir itu mengenai ini Pak, mengenai SOP tadi sudah disinggung. SOP sastra tadi ayah, Ya. nanti saya nambah lagi. SOP soal perekrutannya, mungkin kalau nanti ada perekrutan tenaga honorer, teknik dan sebagainya, mungkin perlu ada SOP-nya. Karena memang di dalam satu sistem pendidikan itu perlu ada SOP yang berlaku bahkan. Ya. Sehingga nanti orang mau berpikir jangan-jangan yang dimasukkan tidak ada standar operasional, suka-suka aja kan. Nah, jadi kita nanti yang dipersalahkan, tapi dengan ada SOP yang jelas, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan seperti itu. Ya. Nah, kemudian soal apa? Supervisi tadi sudah disinggung. Soal sosialisasi visi misi memang belum ada. Mungkin bagusnya coba ditempel di depan ini. Ya. Karena memang paling sederhana itu dulu. Karena visi misi itu yang kemudian menjadi acuan kita untuk pengembangan sekolah ke depan. Kalau tidak ada visi misi dan tujuan, memang itu kan menjadi mau kemana sekolah kita kan. Nah, seperti itu. Baik, itu saja yang mungkin saya tambahkan. Sekali lagi, terima kasih dan waktu saya kembalikan kepada Pak Isa.